Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini kita kembali bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan ini kita memohon kepada Allah menjadi salah satu amal soleh kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab Al-'Umdatu fi Syarhil 'Umdah. Kemarin kita sudah sampai pada halaman 45. Bab nawaqidil wudu, bab yang menjelaskan tentang pembatal-pembatal wudu. Disebutkan kemarin ada 7, baru 1 yang kita bacakan, yaitu al-khariju minas sabilaini ala kulli halin. Apa saja yang keluar dari 2 jalan depan dalam kondisi apapun, banyak sedikit, biasa, mu'tad atau ghairu mu'tad, atau yang tidak biasa keluar, maka semua itu dihukumi yang qudul wudu, membatalkan wudu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Yang kedua, ats-tsani, qala al-musannifu rahimahullah, musannif penulis berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Ats-tsani, yang kedua, khurujun najasati min sa'iril badan wa dzalika naw'ani, keluarnya hal-hal yang najis dari seluruh badan. Sa'ir bermakna kullu, min sa'iril badan, kullu itu min kulli badanin, itu makna aslinya. Tapi yang dimaksud dengan sa'ir bukan sya'ir ya, bisin wal hamzah. Sa'ir, yang dimaksud sa'ir di sini adalah al-baqiyatu minal badan siwa au ghair sabilaini, yaitu apa yang tersisa dari badan ini kecuali 2 jalan. Jadi ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah 2 jalan tempat keluarnya najis, jalan depan kubul maupun jalan belakang ya. Jadi pengecualiannya itu karena 2 jalan ini sudah disebutkan pada poin yang pertama. Nah, poin yang kedua ini najis yang keluar dari selain 2 jalan tersebut ya, kubul maupun dubur. Wadzalika naw'an, ada 2 jenis. Yang pertama, kita melihat kepada materinya. Yang keluar itu apa gitu. Keluarnya bukan dari jalan yang biasa. Manusia kalau punya rumah, jalan biasa untuk masuk keluarnya adalah pintu. Pintu depan, pintu dapur. Nah, itu bisa keluar rumah, bisa masuk keluar rumah. Tapi ada jalan yang nggak biasa, jendela. Tapi dia bisa masuk dan bisa keluar dari jendela. Ilustrasinya seperti itu. Ini ada sesuatu yang keluar, najis yang keluar dari tubuh manusia, tapi bukan dari kubul dan bukan dari dubur. Mungkin, apalagi zaman sekarang sudah ada
al-amaliyah al-jirahiyah, sudah ada tindakan operasi. Nah sekarang dilihat apa sih yang keluar. Nah wadzalika nawan, dilihat dari dua jenis yang keluar ini. Ada dua jenis. Yang pertama ghaitun wa baulun. Yang keluar itu ghait wa baulun atau baul, air besar maupun air kecil. Nah, jadi kalau disebutkan ghaitun wa baulun, dua kata ini disebutkan bergandengan, maka ghaid di sini adalah air besar, baulnya adalah air kecil. Nah, seperti kemarin di dalam ayat. Tapi kalau disebutkan sendirian ghaitun, maka sudah mencakup air besar maupun air kecil. Karena ghaid bermakna tempat orang buang hajat. Orang buang hajat kan ada air besar, ada air kecil. Fayanqudhu qaliluhu wa kathiruhu, maka membatalkan baik jumlahnya itu banyak maupun sedikit. Lidukhulihi fi umumi nassil madhkuri, berdasarkan keumuman nas yang sudah disebutkan. Ada orang misalkan tidak bisa buang air besar. Kenapa? Karena jalan belakangnya bermasalah. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, dibuatkanlah jalan di bawah pusar misalkan, untuk mengeluarkan kotoran. Karena sumber energi manusia kan diambil dari makanan. Sementara makanan itu dicerna, ada sisa-sisanya, sampah-sampahnya. Sampah itulah yang menjadi kotoran. Nah, tidak ada jalan untuk bisa mengeluarkan sampah ini, kotoran ini, maka dibuatlah jalan darurat. Misalkan di perut, di bawah pusar, dibuatkan jalan di situ. Maka kalau keluar lewat jalan tersebut, padahal itu bukan jalan biasa, yang qudhu qaliluhu wa kathiruhu, mau banyak mau sedikit, kalau keluar dari jalan tersebut maka tetap membatalkan wudu. Artinya dia harus berwudu ketika hendak sholat atau perkara-perkara lain yang membutuhkan wudu. Kalau yang keluar hal yang biasa, tadi kotoran itu air besar maupun air kecil, berdasarkan keumuman dalil-dalil yang sudah disebutkan sebelumnya. Di antaranya adalah firman Allah, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid." Nah, ini kan disebutkan di sini ghaid. Ghaid masuk di dalamnya adalah air besar maupun air kecil. Itu yang pertama. Wadzalika naw'an. Materi yang keluar adalah najis yang biasa keluar, yaitu air besar maupun air kecil. Yang kedua, najis yang keluar itu bukan air besar maupun air kecil. Watsani damun wa qayhun fayankudu kathiruhu las-sadidu liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimata innahu damu irqin fatawadda'i li kulli salatin, rawahu Tirmidzi. Yang kedua, yang keluar itu adalah najis dari jenis yang lainnya, tapi di luar air besar maupun air kecil, yaitu damun, darah. Yang kedua qayhun, nanah. Yang keluar darah dan nanah. Fayanqudhu kathiruhu, kalau jumlahnya banyak maka membatalkan wudu. Las-sadidu, tapi tidak masuk dalam kategori ini as-sadid. As-sadid bermakna nanah juga sih. Ya. Sadid itu nanah.
Tapi apa perbedaannya? Ada yang membedakan. Ada yang mengatakan qaihun was-sadidu fi nafsil makna. Sama. Nanah. Dan ini diantara minuman penduduk neraka. Sadid. Ada yang membedakan kalau qaihun itu nanah yang kita pahami itu nanah yang berwarna putih kayak gini nih. Jadi orang luka, kemudian setelah beberapa hari keluar warna putih, itu disebut dengan qaihun. Itu qaihun. Jadi nanah itu adalah, kalau qaih ini nanah putih yang berdekatan dengan darah. Artinya kalau dicoplek gitu ya, maka setelah itu dia akan keluar darah merah. Nah ini qaihun. Tapi kalau sodid itu, sodid misalkan kita coplek luka yang tadi ada dan ada nanah yang berwarna putih seperti susu. Setelah hilang maka keluar darah merah. Setelah keluar darah merah habis, maka nanti biasanya akan tersisa, akan ada yang keluar lagi yang berwarna bening. Nah itu ya, ada yang membedakan sodid itulah yang berwarna bening itu. Nah, itu sodid. Maka di sini sodid itu tidak dikategorikan kepada qaih. Ya. Artinya kalau sodid ini yang keluar banyak, nah yang qudul wudu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau yang keluar nanah banyak, maka itu membatalkan wudu. Ya, misalnya wudunya gede banget gitu, jedor meledak, dum, keluar itu ya. Nah, itu membatalkan wudu. Fayang kudu kathiruhu. Nah kan tadi khurujun najasati min sairil badan. Kalau tadi kan ghaid, baul, itu kan memang materi najis, benda najis yang keluar dari dalam tubuh kita, yang biasa keluar. Cuma keluarnya dari bukan jalan biasa, dibuatkan jalan darurat. Misalkan tadi dibuatkan di bawah perut. Nah, kalau ghaid baul ini kan nggak mungkin dibuatkan jalannya di leher, kan nggak mungkin. Dibuatkan di lengan, kan nggak mungkin. Paling pol-pol ya di area sekitar perut itu, ghaid baul itu. Nah, min sairil badan, dari seluruh tubuh ini kecuali tadi kan dua jalan, kubul maupun dubur. Maka dijelaskanlah di poin yang kedua itu, model yang kedua atau bentuk yang kedua, karena ada najis-najis lain yang ada di dalam tubuh kita, di antaranya ada darah itu, ya, darah. Nah darah ini bisa saja keluar dari seluruh tubuh kita, selain dari dua jalan tersebut. Orang-orang luka yang mungkin bisa saja keluar dari jalan yang biasa, kubul maupun dubur. Perempuan yang haid ataupun istihadah mengeluarkan darah, ataupun orang yang terluka bisa luka dalam keluar darah dari jalan depan. Nah tapi ini ada area-area tubuh kita yang tidak biasa, seperti tadi udunan, ya, jerawatan ataupun yang lain lah, pokoknya di selain dua jalan tersebut yang biasa. Lalu mengeluarkan najis, darah itu, ya. Artinya menjelaskan poin yang kedua, nggak mungkin kotoran di punggung keluar kotoran, nggak mungkin. Maksudnya yang keluar adalah darah maupun nanah. Kalau jumlahnya banyak maka membatalkan wudu. Ya, kalau jumlahnya banyak, kecuali yang tadi yang berwarna bening itu. Dalilnya apa? Yaitu perkataan Nabi SAW kepada Fatimah, innahu damu irqin, itu adalah darah irqun. Fatimah radhiyallahu anha tatkala dia mengalami istihadah, ini darah haid atau darah apa ini ya Rasulullah? Irqun, itu darah penyakit itu.
Berarti ada yang tidak beres di dalam tubuhnya, damu irkin. Karena darah penyakit, maka dia bukan darah yang memiliki siklus yang normal, sehingga dihukumi dia dalam keadaan sehat. Dalam secara siklus keluar darahnya, kalau perempuan dia dalam keadaan sehat. Cuma karena sakit maka mengeluarkan darah tersebut. Sehingga Nabi memberikan solusi, Anda tetap wudu setiap sholat. Anda tetap wudu dan Anda tetap berkewajiban untuk sholat. Fatawaddu'i likulli sholatin. Nah, apa pengambilan dalilnya di sini? Bagaimana ya, kronologi hukumnya? Bagaimana kok memakai dalil ini untuk menjelaskan bahwa darah yang keluar dari jerawat, darah yang keluar dari wudunen, bisul, ataupun yang lainnya, misalkan jatuh terluka, lukanya menganga cukup lebar, mengeluarkan darah yang banyak, maka alala bikaunihi damu irkin. Maka di sini memakai dalil ini yaitu diambil dari sisi kesamaannya, bahwa itu adalah sama-sama darah penyakit. Ya, allala bikaunihi, karena alasannya adalah darah tersebut damu irkin. Wa hadza kadzalika, ini juga demikian. Ya, darah penyakit. Wali anna hanya najasatun kharijatun minal badan asbahatil kharija minas sabil. Karena dia adalah najis yang keluar dari tubuh, maka ini diidentikan bahwa itu juga sesuatu yang keluar dari jalan yang biasa, dari kubul maupun dubur. Jadi kalau darah istihadah kan keluarnya dari jalan yang mu'tad, kubul, ya, kaum wanita. Tapi ini ada darah, padahal sama-sama darah. Sama-sama darah, najis, iya najis, materinya najis, cuma bukan keluar dari jalan kubul. Maka asbahatil al-kharij minas sabil, karena sama-sama darah dan sama-sama keluar dari tubuh. Hanya bedanya dia keluarnya itu tidak lewat jalan yang biasa. Maka di sini tetap dihukumi dia membatalkan wudu kalau banyak. Wala yanqudhu yasiruhu liqauli Ibnu Abbas fid dam. Ya. Idza kana fahishan fa alaihi al-i'adatu. Qala Ahmad. Iddatun minas sahabati takallamu fihi. Ibnu Umar asara bathratan fa kharaja damun fa shalla wa lam yatawadda. Wa Ibnu Abi Aufa asara dummalan. Jam berapa ini? Saya mau izin dulu lah ke belakang. Tadi udah telat saya, karena ke bank dulu ini, makan sambil, mohon maaf, skip dulu.
Mohon maaf dijeda sebentar. Kok pribadi gue ya. Biasanya wong serius malah orang kebelet, kian serius malah kebelet, dan aneh. Ya, kita lanjutkan. Tadi sampai dalilnya ya. Pendapat yang kedua, wala yang kudu. Oh, bukan pendapat yang kedua ini, bukan. Oh, kalau jumlahnya. Tadi yang kudu kathiruhu, kalau jumlahnya banyak itu membatalkan. Wala yang kudu yasiruhu, kalau jumlahnya sedikit tidak membatalkan. Nah, berarti sekarang melihat kepada jumlah najis yang keluar tersebut ya. Berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mafidam ya. Abdullah bin Abbas dia berkata tentang masalah darah, idza kana fahishan fa alaihi al-i'adatu, kalau fahish itu menjijikan, maka dia harus mengulangi wudunya. Itu dalil yang pertama, athar dari sahabat Abdullah bin Abbas, idza kana fahishan fa alaihi al-i'adah. Imam Ahmad berkata, qala Ahmadu iddatun minas sahabati takallamu fihi. Ada beberapa sahabat yang membicarakan tentang masalah darah ini. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar asara bathratan. Di hasyiah disebutkan wa batharul jilda bathran kharaja bihi kharrajun saghirun. Ya, berarti di sini jerawat ya. Abdullah bin Umar asara itu asir itu jus itu kan diperoleh dari diperas. Jadi asara itu ya bermakna memeras. Ya bahasa kitanya mencet jerawat gitu. Ya. Mencet jerawat, fa kharaja dam, lalu keluar darah. Fa shalla. Abdullah bin Umar tetap salat walam yatawadda, dan tidak mengulangi wudunya. Nah ini ya. Ya bisa di punggung, bisa di tangan, bisa di wajah. Ada basrah, berarti kecil. Tapi ketika dipencet, dia mengeluarkan darah. Ya, mungkin kita pernah mengeluarkan darah. Materinya sama-sama darah, sama-sama keluar dari dalam tubuh manusia. Di materinya sama. Cuma keluarnya bukan dari jalan yang biasa keluar darah. Bukan keluar dari kubul maupun dubur itu. Nah, perbuatan Abdullah bin Umar ini menunjukkan bahwa hal itu tidak membatalkan, sehingga disimpulkan wala yang kudu yasiruhu, kalau jumlahnya sedikit tidak perlu diulangi wudunya karena tidak membatalkan. Ada nih sahabat yang langsung mempraktekkan. Misalkan lagi sholat, kemudian garu-garu kecuak keluar darahnya. Misalkan bekas luka udah kering. Biasanya kalau luka mengering itu katel. Garu-garu lagi kecuak, maka akan keluar darah. Tapi kan sedikit. Maka tetap sholat dan tidak perlu untuk mengulangi wudunya. Ini dalam madhab Hambali. Kita belum baca madhab yang lain. Bisa jadi ada pendapat. Yang penting keluar. Yang keluar itu najis, ya dihukumi membatalkan. Bisa jadi gitu kan. Seperti halnya angin keluar dari jalan belakang. Yang satu bom gede banget, yang satu titik gitu kan ini. Enggak ngefek, mau banyak mau sedikit, yang penting itu keluar dari tubuh. Maka itu membatalkan. Bisa jadi ada yang seperti itu. Tapi dalam madhab Hambali, kalau darah itu kan materi secara fikih dihukumi najis, ya.
hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir dan seterusnya, maka dia dihukumi tidak membatalkan wudhu kalau jumlahnya sedikit. Ini dalam madhab Hambali. Ini dalilnya. Wabnu Abi Aufa asara dummalan. Nomor 6. Itu di footnote, ada enggak yang jenengan pakai PDF itu? Allaqahul Bukhari, alaqal Bukhari. Jadi Imam Bukhari ya, menulis Sahih Bukhari, dia mengetengahkan hadis ini di dalam kitabnya itu ta'liqan, tanpa menyebutkan sanadnya, maka disebut alaqa, digantungkan saja, alaqa. Jadi hanya menyebutkan langsung matanya tapi tidak disebutkan sanadnya, mata rantai perawinya, riwayat-riwayat perawinya itu yang meriwayatkan. Biasanya kan anfulan sampai bersambung kepada Nabi. Nah, ketika tidak disebutkan anfulan dari fulan, hadatsana fulan misalkan, atau akhbarana fulan, telah menceritakan kepadaku, telah memberitakan kepadaku, fulan telah berkata kepadaku, atau dari fulan misalkan seperti itu, tidak disebutkan orang-orangnya, mata rantai orang yang meriwayatkannya, makanya disebut ta'liq ya, hadis yang dialaqakan, yang digantungkan saja. Alaqahul Bukhari di sini ya. Jadi disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya tanpa menyebutkan sanadnya. Lalu Abdul Razak menyebutkan secara mausul bil lafzi wa bazaqa ibnu Abi Aufa daman famadha fi salatihi, isnaduhu jayyid ya. Wa dummal ala wazni sukar al-khurraj wa jam'uhu tamamil ya. Tamamil ya, ini yang lebih gede ya, wazannya adalah sukar, dummal. Kalau tadi basrah itu jerawat ya, berarti yang kecil. Kalau dummal itu yang gede, wudun ya, bisul wudun. Ibnu Abi Aufa asara dummalan. Asara tadi memeras, berarti memencet dummalan, bisul. Wa Ibnu Abbasin qala idza kana fahishan fa innahu yanqudhu. Abdullah bin Abbas, tadi kan yang pertama Abdullah bin Umar, perbuatan Abdullah bin Umar menunjukkan sedikit maka tidak membatalkan wudu. Lalu kemudian Ibnu Abi Aufa menekan bisul juga tidak membatalkan wudu. Kemudian Abdullah bin Abbas yang ketiga, perkataan Abdullah bin Abbas, dia membuat satu kaidah, kesimpulannya idza kana fahishan fa innahu yanqud. Kalau fahish itu kalau menjijikan ya, kalau dilihat itu menjijikan, maka itu membatalkan wudu. Jadi Abdullah bin Umar itu perbuatannya asarnya berupa perbuatan menunjukkan kalau sedikit tidak membatalkan wudu. Ibnu Abi Aufa juga demikian, dia mempraktekkan langsung, dia menekan atau memencet bisulnya, kalau sedikit tidak membatalkan wudu. Kalau Abdullah bin Abbas, dia dengan perkataannya membuat satu kaidah, kalau menjijikan tidak, kalau menjijikan membatalkan wudu, kalau tidak maka tidak. Nah, yang menjadi masalah adalah fahisnya itu setiap orang kan beda-beda kadarnya, mengukurnya bagaimana, bahwa ini kita anggap sesuatu yang menjijikan, yang ini tidak. Nah, itu. Karena menjijikan atau tidak itu menunjukkan satu volume, ukuran. Tapi kan kadar orang beda-beda. Ada orang yang melihat darah dikit aja udah jijik gitu kan. Jijik. Melihat nanah dikit aja udah gitu kan.
Ada orang yang makanya yang jijik darah itu, yang takut darah nggak bisa dia jadi penjagal, nyembelih nggak akan berani gitu. Orang lihat aja dikit aja jijik gitu kan, apalagi banyak bisa pingsan. Nah, 1 ember itu kan bisa 1 ember kalau sapi itu kayak gitu mengalir. Maka kalau mengikuti perkataan Abdullah bin Abbas ini dikembalikan kepada pribadi orangnya. Dia mau menganggap itu jijik atau tidak tergantung orangnya, karena ini beda-beda. Kalau misalkan kalau jerawat enggak menjijikkan, oke, berarti enggak membatalkan. Tapi kalau sudah ukuran bisul, itu kan keluarnya lebih banyak. Diusap masih keluar, diusap masih keluar, diusap masih keluar. Tempat mengusapnya di sini merah. Maka itu menunjukkan banyak ini. Ih, jijik banget sih. Berarti membatalkan. Mungkin ada orang yang merasa itu biasa aja. Maka ini lebih umum kalau Abdullah bin Abbas ini. Jadi dikembalikan kepada orang-orangnya. Nah, ini untuk setidaknya menengahi antara Abdullah bin Umar dan Ibnu Abi Aufa. Ya, udah kembalikan ke orangnya. Ukurannya adalah kalau menjijikan membatalkan, kalau enggak ya enggak. Karena kalau kita mengukurnya pakai volume Abdullah bin Umar, ini kan di sini perbuatan Abdullah bin Umar yang keluarkan darah jerawat, mungkin 1 tetes, beberapa titik lah kayak gitu. Nah, bagaimana kalau ini dibawa kepada makna yang lain? Misalkan ini ada darah tergores dikit, cues, gitu ya. Atau ada orang yang lain lah punya jerawat tapi lebih gede, keluarnya lebih banyak dikit, itu gimana? Kan nggak bisa ngukurnya pakai ini sekian cc, ini nggak bisa gitu kan. Maka ini dikembalikan kepada rasa. Nah, kalau Ibnu Abi Aufa lebih gede lagi dia, ukuran dia ketika memencet bisul itu mengeluarkan darah, nggak membatalkan, apalagi kalau hanya sekedar jerawat. Itu maksudnya. Atau misalkan goresan sedikit kena pisau, atau kemudian yang lainnya kecantol apalah kayak gitu. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas ini dia menengahi, udah kembalikan aja, kembalikan kepada pribadi orangnya masing-masing yang dia mengalami tersebut. Kalau menurut dia fahish, menjijikan, maka membatalkan wudu. Kalau enggak, ya enggak. Ya. Tapi mengembalikan kepada pribadinya ini pun tentunya tidak diberikan kebebasan tanpa batas. Artinya ada keumuman, secara umum orang menjijikan kalau sekian. Ada orang yang dilumurin darah seperti itu, enggak jijik, ya enggak, itu kan enggak wajar gitu loh. Ya. Banyak tapi yang wajar gitu, yang secara umum dikembalikan kepada masing-masing, tapi ada standar umumnya. Ada standar umumnya. Kemudian ada Abdullah ibnu al-Musayyib. Ibnul Musayyib. Wa ibnul Musayyib adkhala asabi'ahu al-ashrata anfahu. Al-ashrata anfahu. Fa akhrajaha tokhatan biddam. Abdullah ibn Musayyib dia pernah memasukkan jari jemarinya yang 10 ke hidungnya. Apa? Mas Febri, mobil. Kenapa disebut asabi'ahul asra? Karena kadang ngupira karo jempol. Titit. Kadang karo jentik, mungkin karo jari telunjuk. Maka dia ganti-ganti asabi'ahul asra. Nah, jadi bukan karena 10 dalam satu hidung, kan enggak mungkin. Maksudnya dia memakai jari 10, kadang pakai jentik, kelingking atau jempol atau jari manis kayak gitu. Kanan, kiri. Angger Febri turunannya miring kanan kan ngono ki ya, karena sing kanan kan buat sandaran kayak gini. Di sambil apa cari inspirasi ya. Gitu. Kayaknya kalau setiap kita pernah ngupil ya. Ngupil enggak Pak? Pernah enggak?
Anak SD ada aja diculuk semua orang itu, dia enak aja dengerin ini. Bagi-bagi dong. Oh iya tante. Gak paham. Ada yang seperti itu. Nah, ternyata itu dilakukan oleh Ibnul Musayyib. Ketika dia mengeluarkan tangannya, mulat tokotan bidam. Oh, ada darah di sini berarti saking seru nembok. Cuy, kura kena. Akhirnya soek nang jero ketian. Atau gatel kayak mimisen kayak keluar ternyata ada darahnya. Wa huwa fis shalah. Anehnya ini ketika sholat. Ya. Allahu Akbar. Kudik-kudik Mas Febri ya. Kudik-kudik khusune karo ngrungokna imam. Ini bisollah itu walam yu'raf lahum mukhalifun fakana ijma'an. Namun dia tetap sholat. Ada darah nih, satu area kuku. Dia tetap sholat. Nah, keluar dari selain jalan kubul maupun dubur, bisa dari hidung, bisa dari telinga, bisa dari kulit punggung, dari wajah, bisa. Ya, itu yang dimaksud min sairil badan, dari seluruh tubuh ini kecuali dari jalan depan maupun belakang. Kalau sedikit tidak membatalkan wudhu, kalau banyak membatalkan wudhu, nah sedikit banyaknya ini tidak ada ukuran pastinya, sekian cc, 0, sekian nggak ada, itu dikembalikan kepada uruf, kembalikan kepada masing-masing, namun juga ada standar umumnya. Ya kalau masih sekedar yang tadi dijelaskan itu dihukumi sedikit, keluar yang dari hidung, keluar yang dari tangan, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau banyak maka itu membatalkan wudhu. Bihaisu yafhasu inda, ya, menurut orangnya yafhas, kalau sudah menjijikan maka itu membatalkan. Ya paham sampai sini ya Pak? Ya. Wah Mas Febri dua dalil berarti kayak aku bisa ngupil pas sholat ini. enggak boleh. Sebisa mungkin khusyuk, wa qumu lillahi qanitin, khusyuk gitu. Kalau gatal titik ya enggak apa-apa. Wasalis yang ketiga. Yang pertama al-kharij minas sabilaini ala kulli hal. Yang kedua al-khuruju najasati min sairil badan, dari selain jalan depan maupun belakang. Yang ketiga zawalul aqli, hilangnya akal. Zawalul aqli, hilangnya akal. Wa huwa nau'an, ada dua. Hilang akal. Akal itu apa sih? Akal itu ya imateri ya. Akal itu enggak ada materi yang kasat mata. Akal ini ya akal. Itu yang ada dalam diri manusia, ya, tidak ada dalam diri hewan. Hewan hanya insting. Ketika dia mau diterkam, maka dia instingnya mempertahankan diri. Ketika dia mau menyeberangi sungai, maka dia akan ngepak-ngepak dulu. Wah ini dalam apa enggak, bahaya apa enggak, ada predator yang lain atau enggak, insting gitu. Tapi kalau akal, dia akan berpikir, gitu ya, berpikir gimana caranya bisa nyebrang, akhirnya bikin jembatan, gimana biar enggak roboh, jembatannya harus kuat konstruksinya dan seterusnya. Itu akal. Ada rasa. Hilangnya akal, ya akal. Jadi dia bukan objek yang kasat mata, berbeda dengan dua hal yang sebelumnya. Kalau ini akal, ya mafhum lah. Yang pertama ahaduhuma an-naumu, hilangnya akal itu karena tidur. Jadi tidur itu termasuk hilang akal. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika'ussah faman nama falyatawadda. Ini dalilnya, tidur. Jadi kalau tidur membatalkan wudu secara umum, ini dalilnya. Kalau tidur itu membatalkan wudu. Aku turunnya kurang dengkluk ngantuk banget kayak Pak Ralim ya. Gitu. Membatalin enggak? Batalin enggak? Batal. Aduh, kan sedikit dokur 3 menit. Ya. Tapi itu tidur enggak? Tidur. Maka berdasarkan hadis ini batal.
Berarti engko nek arep salat suruh wudu. Waduh, saya adem banget sih. Kepriwe ya. Wali qauli Safwan, tunggu dulu, jangan langsung disimpulkan bakal alim. Oh langsung wudu temenan. Wali qauli Safwan, berdasarkan juga perkataan Safwan. Lakin min baulin wa ghaitin wa naumin. Ya, ini kan terkait kemarin tentang maskul khuf, ya, mengusap khuf. Jadi Nabi memerintahkan kami, kata Safwan itu, untuk tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam ketika dalam perjalanan, kecuali mimbaulin, kecuali kalau dia junub, ya, melainkan dari mimbaulin wa ghaitin wa naumin. Jadi kalau baul, buang air kecil, atau ghaid, buang air besar, atau tidur, maka tidak perlu mengusap, tidak perlu melepas khuf, ya, karena nanti ketika berwudu dia akan mengusap khufnya. Kalau dia junub, ya, hadas besar, baru dia wajib melepas khufnya. Nah, wali anna nauma karena tidur itu madinnatul hadathi faqama maqamahu kasairil madinnati wala yakhlu min arba'ati ahwal. Nah, dari mana tidur itu dihukumi membatalkan wudu? Logikanya seperti apa? Logika hukumnya ini bisa diterima enggak? Tidur kan saya tidurnya cuma sebentar, tidurnya saya cuma duduk saja, kok membatalkan wudu? Gitu. Karena Nabi mengatakan al-ainani wika usyah. Karena 2 mata ini, kanan dan kiri itu wika, pengikat, syah itu mohon maaf dubur. Pengikat dubur. Al-ainan, 2 mata kanan dan kiri itu adalah wika usyah, pengikat. Wika itu tali, syah itu dubur, jalan belakang. Kenapa maksudnya? Karena kalau orang sadar dalam keadaan terbangun, sadar, dia mampu untuk mengikat duburnya. Artinya dia mampu untuk mengikat, menahan. Mengikat di sini adalah menahan. Mas Febri misalkan dalam posisi sadar, terbangun gini, ya. Kemudian kebelet, ada sesuatu yang ingin dikeluarkan. Maka kuncinya adalah mata itu, artinya dalam keadaan sadar, terbangun, terjaga. Dia mampu untuk menahan. Klegot, ditahan gitu. Mana kejekongi soal fokus kau nahan sesuatu ya. Geser kanan, geser kiri, mampu nahan itu. Mampu nahan karena dia sadar bisa menggerakkan otot-otot perutnya untuk menahan supaya dubur itu tidak terbuka. Nah, karena kalau terbuka otomatis keluar isinya. Karena ini 2 mata ini sebagai ilustrasinya sebagai pengikat, orang yang sadar itu mampu menahan. Kebalikannya apa? Kalau dia enggak sadar dalam keadaan tidur, maka dia diidentikan, diduga kuat dia enggak akan mampu, ya, untuk menahan pintu itu tetap tertutup, ya, tetap tertutup. Jangan orang percaya yang jajal lah. Jajal ya, sing dua CCTV nama tapi CCTV yang bersuara. Ya, coba dalam tidur direkam selama semalam, ada nggak keluarnya bunyinya gitu, ada bunyi bel nggak ketika tidur gitu. Kalau ada berarti menunjukkan benar. Tapi secara umum ini benar lah. Kita mungkin lihat duduk di sampingnya ada orang tidur kok bunyi dut gitu kan. Padahal dia lagi tidur. Pas bangun, kamu tadi kentut loh? Enggak. Kentut enggak gitu kan. Buktinya apa? Nih CCTV-nya buka, ada suaranya dut gitu kan. Nah, dia enggak merasa apa? Karena lagi tidur enggak sadar. Karena enggak sadar dia enggak mungkin akan bisa kuat menahan. Kayak tadi saya itu. Sebenarnya tak tahan kok boilah sejam di situ. Tapi kok orang kuat. Ya, akhirnya metu bae lah. Izin bae lah, metu bae. Men. Sing urung kebagian turu men bisa turu. Sing wis turu dadi tangi. Apa sih kok sepi temen?
Aku ngobrol, ya kesempatan kan bisa ngobrol. Nah, itu yang pertama. Karena Nabi mengatakan, karena itu kalau tidur falyatawaddo. Kalau tidur maka berwudulah. Ya. Faman nama, siapa yang tidur falyatawaddo wudulah. Logika hukumnya li'anan nauma, karena tidur itu madinatul hadats. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Maf'alun maf'alun. Madinatun madinatun. Ada isem makan, ada isem zaman. Ini bisa diartikan isem makan atau isem zaman. Madinah, dhanna yadhunnu, asumsi, anggapan. Dhon, anggapan. Bukan sebuah kepastian. Dhon. Kalau syak 50%, 50%. Kalau dhon 75%. Dugaan, asumsi, anggapan. Madinah berarti kan isem makan. Bisa misalkan. Madinatul hadas, karena tidur itu menjadi tempat yang diduga seseorang bisa mengeluarkan hadas. Atau isem zaman, karena tidur itu menjadi waktu di mana seseorang diduga kuat tidak bisa menahan hadasnya. Madinatul hadas, ya, menjadi tempat dugaan atau waktu diduga seseorang mengeluarkan hadas. Tapi kuat dugaannya 75%, bukan syak ragu-ragu, bukan. Itu faqama maqamahu, sehingga qama maqamahu, ini tidur itu menduduki posisi orang yang hadas, seperti itu. Karena diduga kuat. Jadi kalau kita misalkan kalau di sekolahan itu yang saya tahu itu, kalau ada anak nilainya 7,51, yang lain 7,86, maka kalau masih 7,5 dibulatkan ke bawah 7. Kalau 7,85 dibulatkan ke atas menjadi 8. Nah, ada perkomaan di sini. Dan ini ada orang tidur, tapi nggak bisa dipastikan ketika tidur dia hadas. Berarti kan koma sekian. Kalau orang terbangun, orang akan merasakan, oh iya saya mengeluarkan sesuatu. Berarti kan itu ilmun, pengetahuan yang pasti. Tapi kalau orang tidur, keluar apa enggak ya, gitu kan. Nah, karena di sini dugaannya 75 ke atas, maka dibulatkan faqoma maqamahu, maka dia diikutkan kepada orang yang terbangun, dah biar aman gitu. Bulatkan aja ke atas, seolah-olah dia orang yang terbangun yang mampu, yang ketika hadas dia merasakan hadas. Ya, ini lebih selamat. Kasairil madhinnati, sebagaimana dugaan-dugaan yang lain, ya. Maksudnya tempat ataupun waktu yang dimungkinkan diduga dia bisa mengeluarkan hadas. Wala yakhlu min arba'ati akhwal, maka ini tidak lepas dari 4 perkara. 4 perkara. Nah, ini Pak Ralim, ya, Pak Ralim. Tidak terlepas dari 4 hal. Tidur itu kalau berdasarkan hadis al-ainani wika usha famanna, maka Nabi mengatakan kalau tidur wudu. Mau tidurnya dalam bentuk apapun, ini makna umumnya. Tapi para ulama kemudian dia mengklasifikasi, membagi. Tidurnya itu beda-beda. Maka ini tidak terputus atau tidak terlepas dari 4 kondisi orang tidur. Yang pertama, ahaduha ayyakuna mutaji'an ala syiqqihi aw muttaqi'an aw mustalqiyan aw mu'tamidan ala syai'in fayanqudhu qaliluhu aw kathiruhu lil khabar. Yang pertama, tidurnya itu muttaji'an ala syiqqihi. Nah, kalau dia tidurnya miring, ya, miring ke kanan, ya, ala syiqqihi atau miring ke kiri. Ya, tidur tidur kayak gini, tidurlah, ya, bukan duduk. Tidur seperti orang tidur kayak gitu, ya, tidur tapi dia miring. Ala syik, bagian kanan atau bagian kiri terserah. Yang penting ala syiqqihi, mau bagian kanan atau kiri dia. Tidur muttaji'an. Tidur, ya, miring kayak gitu, ya. Au muttaqi'an, atau dia bersandar. Sandaran. Muttaqi'an,
Bukan mu'tamidan, muttaqian, sandaran. Sandaran berarti kalau muttaqian ini dia memakai masih bagian anggota tubuh untuk menyandarnya itu, pakai tangan. Kalau tadi kan muttaji'an itu kan ini ditindihin kayak gini, bisa jadi kayak gini ya. Jadi nempel kayak gini. Nah, sini. Kalau muttaqian ini lebih ke atas kayak gini. Misalnya contohnya apa? Kalau muttaji'an ya tidur kayak tidur kita biasa itu malam hari, tidur malam hari. Kalau muttaqian misalkan orang nonton TV, duduk lama-lama miring-miring, selonjor, tangannya kayak gini. Nyangga sirai orang cokol remote. Nah, itu namanya muttaqian. Jadi yang digunakan untuk bersandar itu masih anggota tubuh kita. Itu muttaqian. Ya. Kalau mustalqian wis lemes banget mulai perah kabeh. Prok aku tapi melumah. Itu mustalqian. Ya mustalqian. Ya. Jadi Mas Febri nelentang. Ya mati nelentang. Tidurnya nelentang ini. Ya mati. Mustalqian itu bedanya. Au mu'tamidan ala syai'in. Nah, ini mu'tamidan ala syai'in. Dia bersandar atas sesuatu. Misalkan kursi kayak gini. Nonton TV. Bersandar. Bangku bersandar. Fayanqudu qaliluhu au katsiruhu. Aku sandarannya tembok. Yang kudu qaliluhu wa katsiruhu. Batal. Nek pengen ora batal bakal alim aja sandaran tembok. Jauh dari tembok. Jauh dari tembok. Banyak sedikit membatalkan di khabar berdasarkan hadis. Wa anhu fil musnad, diriwayatkan pula di dalam kitab musnad, wal mukhtabi idza kathura. Mukhtabi. Duduk mukhtabi. Siapa yang tahu duduk mukhtabi bisa menjelaskan? Zaman dahulu mukhtabi itu gimana ya? Dulu itu orang-orang safar itu ya, kan ada ini namanya imamah. Kemarin dijelaskan imamah itu bisa sampai 7 meter itu kan. Semakin panjang itu semakin enak dan semakin kuat, bagus imamah. Imamah itu bisa diikatkan, dilepas misalkan kan panjang kayak kain jarit atau selendang itu ya, panjang 7 meter, itu bisa diikatkan antara punggung dengan lutut diikat, dia nggak akan jatuh seperti duduk di kursi. Itu namanya duduk mukhtabah. Diikat tidur. Itu cara istirahat kayak gitu dulu. Seperti itu. Ada di antaranya cara istirahatnya kalau jadi musafir tengah gurun kayak gitu, duduk. Diikatkan tubuh dengan ini. Nah, dia nggak akan guling. Itu namanya mukhtabah. Kalau jenengan sholat Jumat lah kayak gitu, gimana? Ada yang pakai celana? Mas Febri pakai celana enggak? Enggak. Mas Cahyo mana? Ya, pengantin baru mugo. Coba maju Mas. Mukhtabah Mas. Nah, kalau ada Jumatan jenengan hadap ke sana. Nah, terus duduk. Ya, lututnya diangkat. Nah, kayak gitu. Kalau itu ngikatnya kan pakai tangan. Kalau zaman dulu bisa pakai kain imamah diikatkan ke punggung. Tangan lepas nggak akan jatuh. Nah kayak gitu. Itu namanya duduk mukhtabah. Syukran barakallahu fikum ya. Ini namanya pengantin baru. Kalau pengantin lama kan kasihan. Pengantin baru kan ya masih layak duduk di singgasana ya. Kepengen Pak Ralim. Ya harus jadi pengantin baru. Jangan pengantin lama. Wal mukhtaba idza kasura. Kalau duduknya seperti itu, kalau kasura maksudnya kalau nyenyak banget itu. Sampai nyenyaknya dari mana bunyinya? Dari bunyinya itu ketahuan dari bunyinya. Grrr. Mana harimau apa ya? Nah, itu membatalkan kalau banyak. Fa mafhumuhu annahu la yanqudul yasir. Kalau sedikit enggak membatalkan. Nah, jadi kalau Pak Rali misalkan nggak kuat, kalau bersandar, saya enaknya bersandar membatalkan. Mutajian, masa lagi ngaji mutajian gitu kan nggak sopan lah. Atau mutakian kayak gini emang kayak nonton TV bahaya gitu kan. Mustalqiyan apa mana mustalqiyan? Mu'tamidan ala syai.
Ke dinding juga nggak enak. Muqtabian. Masuk gawa sarung diikat namang enak. Nah, kalau sedikit nggak membatalkan, tapi kalau sampai nyenyak banget itu membatalkan. Dzakarahul qadhi fil wajhaini, ya sebagaimana yang disebutkan oleh al-qadhi, ya tambahan al-muqtaba itu kalau katsura. Wa tsani, yang kedua. Ya, kita habiskan sampai 4. Ayyakuna jalisan ghaira mu'tamidin ala syai', duduk tanpa bersandar kepada sesuatu. Ya, berarti bersandarnya di lain tubuh, selain tubuh kita, ya, tembok, tiang, apa sajalah, atau teman. Fala yanqudhu qaliluhu, kalau dia duduk, kalau cuma sedikit maka tidak membatalkan. Lima rawa Anas ibn Malik anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yantadhiruna al-isya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik bahwa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka pernah menunggu sholat isya. Nabi enggak keluar-keluar dari rumahnya. Kalau Nabi enggak keluar-keluar, kita mau sholat jamaah, fayanamuna qu'udan, lalu mereka duduk. Ternyata mereka kemudian tertidur. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un, ketika Nabi datang mereka bangun langsung sholat tanpa berwudu, sebagaimana riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan mereka tidurnya yanamuna qu'udan, dijelaskan di sini di dalam riwayat tersebut. Mereka tidur dalam keadaan qu'udan, duduk. Ya, duduk, ya, yang namanya duduk hukum asalnya orang duduk enggak bersandar. Maka yang dimaksud duduk sini duduk yang tidak bersandar, tembok, tiang atau yang lain. Wali annahu yashuqqu taharruzu minhu, karena ini susah untuk dihindari. Ya, susah untuk dihindari. Contoh yang banyak terjadi ketika sholat Jumat, susah untuk dihindari. Maka dia pakai dalil ini. La yangqud. Ya, enggak membatalkan wudu. Kalau membatalkan wudu, imamnya nunggu nanti. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tangi kabeh. Ngantri. Wudune kur pira? Set batal kabeh ge, Pak. Ya set. Melas imamnya, ya. Maka dalil ini enggak membatalkan wudu. Wali annahu yashuqqu taharrusna, susah ya. Ceramahnya panjang 25 menit ini ya. Yang diambil dari jamaah rata-rata kan muqaddimah, penutupan. Isi kotakon baiklah. Muqaddimahnya tahu, isi penutupnya tahu. Penutupnya apa? Doa kan tadi. Likasrati wujudihi fi muntadhari shalah, karena saking banyaknya kejadian ini ketika orang-orang nunggu sholat, seperti sholat Jumat fa'ufiya anhu, karena saking banyaknya seperti umumul balwa, seolah-olah umum terjadi, maka ini la yangqud, tidak membatalkan wudu. Fa'ufiya, dimaafkan lah, udahlah, dimaafkan dari syariat itu, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Ya. Atau seperti pengajian kayak ini, duduk kayak gini tapi enggak pada bersandar. Ya, mungkin separuh lebih terkantuk-kantuk. Ufiya anhu, dimaafkan, enggak apa-apa. Bangun langsung sholat, ya enggak apa-apa gitu. Wa in kasura naqadha, tapi kalau banyak naqadha, membatalkan. Ya, membatalkan. Imam khatibnya udah semangat, Allahu Akbar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya trompet berarti ini kan nyenyak banget, akar tapi nyenyak banget, yang batal. Kalau sampai batal, ketika qomat pun dia nggak dengar, udah qomat dia duduk aja, berarti dia nyenyak banget. Batal, harusnya batal dia, kan udah nyenyak banget. Ya melas Pak. Saya pernah kejadian di situ waktu di Jakarta di Masjid As-Soffa itu, nyenyak banget dia. Ya. Ketika dibangunin, depan bangun, belakang bangun, kanan kiri sudah bangun semua, gedantepan dia. Ternyata karena saking nyenyaknya, duduknya itu ngepres itu ya, kanan kiri kan udah pas, nggak bisa selonjor kan, depan ada orang, belakang ada orang, kanan ada orang. Semutan geden-geden gajahan kayak nembok. Pas Pak udah komat ya, dia bangun nggak bisa berdiri, kutubuk, tiba-tiba bagai, pernah nggak Bang rasanya? Jadi bangun lemas gitu loh, kaki dengkulnya lemas, tiba jatuh lagi, mau bangun lagi jatuh lagi, nggak bisa menopang itu, berarti nyenyak banget. Berdasarkan di sini yang kut, li'annahu la yu'lam bil kharij
isqalihi wa yumkinu takharuju minhu. Karena tidak diketahui dalam keadaan nyenyak itu apa yang keluar gitu kan, dia nggak tahu itu. Maka ini udah jalan amannya kalau banyak membatalkan. Ya, habiskan sedikit Pak. As-salis yang ketiga al-qaim fihi riwayatan. Tidurnya dalam keadaan berdiri. Mungkin kapan Mas Febri nek ikut sholat tarawih? Fihi riwayatan. Ada dua. Ulahuma. Yang pertama ilhaquhu bihalatil julus. Dia diikutkan maknanya kepada kondisi duduk, li'annahu fi maknahu, karena dia dalam makna yang sama. Berdiri maupun duduk sama-sama ada yang ditopang gitu dari kepala ini, tubuh ini. Karena dia diilhakan, maknanya disamakan, dibawakan kepada makna julus, maka dia tidak membatalkan wudu. Berarti kalau sholat berdiri ngantuk banget itu, mangane akeh pas lagi berbuka, pas sholat tarawih ngantuk banget, maka la yang kudul wudu, karena diikutkan kepada makna julus, duduk. Wasani yang kedua, tsaniyatu yang kudu yasiruhu li annahu la yatakhaffadu tahaffudul jalis. Yang kedua, dia membatalkan. Pendapat yang kedua membatalkan meskipun sedikit. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga kondisinya berbeda dengan orang yang duduk. Mau dibawakan kepada makna duduk? Bisa, tapi ternyata ya ada bedanya. Kalau orang duduk itu mungkin dia mampu untuk menahan supaya tidak roboh. Tapi kalau nyenyak, kalau berdiri maka dia akan gelubrak gitu, bisa jatuh. Maka kalau sedikit membatalkan. Kalau tertidur dalam keadaan berdiri sedikit membatalkan. Ya. Itu pendapat yang kedua. Warabi yang keempat, posisi tidur yang keempat, ar-raqi'u was-sajidu dalam keadaan ruku. Lagi ruku tidur, lagi sujud tidur. Fihi riwayatan. Ada Pak? Lagi sujud tidur ada. Ya, sampai imamnya salam itu ada di video itu. Imamnya salam dia masih sujud. Orang-orang sudah meninggal husnul khotimah, meninggal dalam keadaan sujud itu. Diudik tetap sujud. Ternyata lama-lama bangun. Ternyata tertidur nyenyaknya itu. Ada dua riwayat. Ulahuma yang pertama annahu kal mutajji', sebagaimana orang yang tertidur miring. Li'annahu yanfariju mahalul hadas fala yatahaffadhu asbahal mutajji'. Yang pertama berarti riwayat yang pertama, dia seperti orang yang tidur mutajji', miring, maka dia dihukumi membatalkan. Kenapa? Membatalkan dalam keadaan ruku maupun sujud, karena yanfariju mahalul hadas. Ya, mohon maaf, pintu tempat keluarnya hadas itu terbuka sehingga tidak mampu untuk menahan, menjaga sesuatu yang bisa jadi keluar. Wathani annahu kal jalis. Yang kedua, dia memaknai seperti orang yang duduk. Ruku maupun sujud kondisinya seperti orang yang duduk sehingga tidak membatalkan. Li'annahu ala halin min ahwalis salah asbahal jalis. Karena dia adalah satu kondisi dari kondisi orang yang salat sehingga dia menyerupai orang yang duduk. Wal marji'u fil yasiri wal katsiri ila al-'urfi wal 'adah. Ukuran banyak maupun sedikit ini kembali kepada urf, ya, kembali kepada kebiasaan orang, ya, kebiasaan orang. Orang biasanya di tempat kita kalau sudah mendengar mengeluarkan suara ngorok, berarti itu ukurannya sudah dianggap nyenyak banyak. Maka kalau sudah sampai ngorok, ya berarti dia membatalkan wudu. Kalau belum sampai ngorok, berarti mengeluarkan bunyi tidak membatalkan wudu. Atau ukuran banyaknya di tempat kita bisa jadi kalau dia sudah gelimpang berarti sudah nyenyak. Kalau dia masih belum berarti belum nyenyak. Ya. Jadi kalau ada seseorang kita merasa tidur sambil duduk kemudian gelimpang gitu, maka berarti sudah nyenyak banget. Maka hendaklah dia berwudu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami yang sedikit ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.